Halo para penggemar dan pecinta fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai problematika rangkaian kapasitor yang dimix dengan resistor. Nah, ada soal seperti ini. Pada gambar terlihat rangkaian, ada baterai, ada hambatan, terus kemudian ada kapasitor. Kapasitor ini nilai kapasitansinya adalah 4 mikrofarad. Nah, setelah mencapai keadaan tuna, berapakah tegangan pada kapasitor, muatan yang tersimpan dalam kapasitor, energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, dalam keadaan tuna itu artinya bahwa kapasitor ini sudah terisi muatan penuh, sehingga nanti dia tidak bisa mengalirkan arus listrik lagi. Jadi nanti kalau misalkan di sini arusnya itu adalah I aksen, maka I aksennya itu adalah 0. Nah, terus kemudian Anda perhatikan, kalau di sini kapasitor tidak bisa mengalirkan arus, berarti ini seperti menjadi rangkaian yang terbuka, kayak terputus gitu ya. Ini seperti terputus begini, sehingga nanti arus hanya mengalir dalam loop yang sebelah kiri ini. Jadi dalam loop yang berbentuk kotak sebelah kiri ini. Kita misalkan aja arusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu mengalirnya. Nah, jadi kalau ini arusnya I, maka ini juga I. Ini I sama semua I. Karena ini sebenarnya rangkaian seri ya, arusnya sama semua. Nah, kita bisa mencari arusnya dahulu, sehingga nanti kita bisa menemukan tegangan pada kapasitor. Misalkan arah loopnya saya buat searah dengan putaran jarum jam. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, kita bisa menghitung nilai arusnya. Nah, coba ya, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma IR sama dengan 0 pada loop yang sebelah kiri. Sigma E-nya Anda lihat di sini bahwa kalau kita ikuti arah loop, nah 6 volt ini ketemu kutub negatif dahulu ya. Nah, sedangkan 2 volt ketemu kutub positif. Jadi 6 volt itu negatif, sedangkan 2 volt itu positif. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian perhatikan arah arusnya ini searah putaran jarum jam kan. Arah loopnya juga kita buat searah putaran jarum jam. Jadi nilai arusnya itu positif. Nah, kita tulis positif dikalikan dengan R yang dilewati arus tersebut, yaitu ada 5, terus kemudian hambatan dalam baterai yang kanan ini 1 ohm kita masukkan, terus kemudian 11, kemudian ada 5 di sini ya. Terus kemudian ada 2 ohm seperti itu sama dengan 0. Jadi ini min 4 plus 5 tambah 1, 6, 17. 17 ditambah dengan 7, 24 ya. Jadi 24I sama dengan 0. Berarti 24I sama dengan 4. Berarti I-nya adalah 1/6 ampere. Nah, ketemu. Kalau I-nya sudah ketemu, kita bisa mencari tegangan pada kapasitor. Coba ya, kita tutup lagi seperti ini. Tegangan pada kapasitor, misalkan saya namakan VAB. Nah, ini saya buat titik A dan B. Jadi tegangan pada kapasitor itu adalah VAB gitu ya. Nah, kalau menentukan tegangan 2 titik dalam rangkaian, rumus umumnya adalah sigma E plus sigma IR gitu ya. Berarti kan saya bikin arah perjalanan dari A ke B, karena yang ditanyakan VAB, saya berjalan dari A ke B lewat jalan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau begitu, jalan yang saya lewati, nanti ada baterai 2 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, terus kemudian melewati juga hambatan 11 ohm. Nah, sigma E-nya kita dahulukan ya. Sigma E-nya adalah, perhatikan, jalan dari A ke B lewat sini, 2 volt ini kutub positif baterainya ketemu dahulu ya. Kutub positif ketemu dahulu sehingga ini positif 2 nilainya. Nah, terus kemudian perhatikan arusnya itu dari atas ke bawah kan. Nah, sedangkan jalan kita juga dari atas ke bawah. Jalan kita yang merah itu ya. Nah, oke, jadi kalau begitu arus harus bertanda positif. Nah, perhatikan sekali lagi, jalan merah ini ke bawah kan. Nah, arusnya itu juga arahnya ke bawah. Jadi sama arah, positif arusnya. Nah, terus kemudian dikalikan dengan R yang dilewati arus tersebut. Yang dilewati arus I ini adalah 1 ohm dan 11. Jadi kita jumlahkan aja 1 plus 11. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian 2 ditambah I-nya adalah 1/6.
1 ditambah 11 itu 12, berarti ini 2, 1/6 kali 12 itu adalah 2, berarti hasilnya adalah 4 volt. Nah, inilah jawaban pertanyaan A. Bila ditanya tegangan pada kapasitor, nilainya adalah 4 volt. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B, berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Nah, kita tahu bahwa tegangan pada kapasitor tadi adalah 4 volt. Sudah ketemu di jawaban A tadi ya. Kalau muatannya C kali V. Lah, V-nya itu VAB tadi. Lah, kapasitas dari kapasitor adalah 4 mikrofarad. Biarkan mikro ya, dikalikan dengan 4, berarti ini adalah 16 mikrokulum. Gitu ya. Kenapa satuannya mikrokulum? Karena kapasitansinya satuannya mikrofarad, sehingga muatannya satuannya mikrokulum. Jadi muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini adalah 16 mikrokulum ketika sudah tercapai keadaan tuna atau steady. Nah, terus kemudian yang C ini ditanya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor kita bisa menggunakan rumus setengah HIV gitu ya. Setengah HIV. Q yang tersimpan dalam kapasitor itu sudah ada ya. Sedangkan V-nya juga sudah ada. V-nya ya VAB tadi gitu kan ya. Jadi kalau begitu kita tinggal mengalihkan. Muatannya adalah 16. Biarkan mikrokulum. VAB-nya adalah 4. Jadi kalau begitu ini 8 dikalikan 4. 32. Karena Q-nya dalam mikrokulum satuannya, maka secara otomatis, satuan dari energi listrik yang tersimpan adalah mikrojoule.